Hai Bre, welcome back to Sini Aja Channel bareng gue Alfian Kurniawan. Dan di video kali ini gue bakalan review film horor Netflix terbaru nih, yakni Things Heard and Seen. Things Heard and Seen merupakan film bergenre drama, misteri, dan horor yang disutradarai dan ditulis oleh Shari Springer Berman dan Robert Pulcini. Film ini juga merupakan adaptasi dari novel All Things Cast to Appear karya Elizabeth Brundage. Nah Bre, film ini tuh memiliki runtime 2 jam dan dibintangi oleh Amanda Seyfried sebagai Catherine Clare, James Norton sebagai George Clare, Natalia Dyer sebagai Willis, F. Murray Abraham sebagai Floyd the Beast, dan Rhea Seehorn sebagai Justin. Film ini menceritakan soal pasangan suami istri yang pindah dari Manhattan ke rumah tua di sebuah pedesaan Hudson Valley. Di sana mereka menemukan titik gelap dalam hubungan pernikahan mereka, bersamaan dengan adanya teror hantu di rumah baru mereka. Nah, untuk premisnya sendiri Bre, itu sebenarnya sederhana dan mungkin bisa dibilang klise ya. Dan jujur aja, gue tertarik nonton ini karena trailernya yang kelihatan bagus Bre. Di sini tuh ada Amanda Seyfried yang masuk nominasi Oscar kemarin, yaitu dari film Mank. Terus ada juga Natalia Dyer nih dari Stranger Things. Dan ya boleh gue bilang castingnya itu mantep-mantep Bre. Tapi sayang aja nih, untuk storynya itu menurut gue nggak begitu mantep. Di awal-awal film, nuansa horor supranaturalnya itu masih kerasa. Tapi lanjut ke babak kedua dan ketiga film ini, itu makin berkurang dan jatuhnya malah ke psychological horror dan misteri. Elemen horor menakutkannya itu sendiri malah hampir nggak kerasa sama sekali. Jumpscare-nya juga cuma satu kayaknya. Dan ya, film ini memang lebih menekankan ke drama dan misterinya, serta pesan di balik ceritanya tentang hubungan pernikahan yang gagal. You're an exceptional husband. And you are an exceptional life. Terus durasinya yang 2 jam itu sebenarnya terlalu panjang. Harusnya bisa dipersingkat lagi sih. Alurnya yang lambat untuk perkembangan karakter juga nggak berhasil dieksekusi dengan baik, karena kita nggak begitu simpati sama karakternya. Begitu juga dialognya yang kurang natural. Padahal nih, di segi acting mereka itu udah bagus loh Bre. Sayang aja, tetap nggak bisa ngangkat tension di film ini. Oke B, untuk aspek berikutnya nih, untuk aspek sinematografinya menurut gue juga udah bagus Bre. Ton warnanya juga udah pas, gelap-gelap gitu. Didukung juga sama sound desainnya ala horor-horor pada biasanya. Jadinya kesan horor misterinya udah kerasa banget dari awal film ini dimulai. Dan gak ada masalah juga sih sama production design sama kostum desainnya, menurut gue juga udah oke-oke aja. Untuk ratingnya saat ini di IMDb sebesar 5,3 dan di Rotten Tomatoes sebesar 36 dan 37. Overall, film ini berpotensi banget Bre jadi sebuah cerita horor yang fresh. Tapi sayang aja, gagal dieksekusi dengan baik. Setelah semua hal yang terjadi, just nothing happened at the end. Endingnya tuh kayak dibikin buru-buru gitu. Dan kayak, ya gitulah endingnya. Jadi ya kalau lu nyari film horor supranatural yang banyak jumpscare-nya, yang ngeri-ngeri gitu, banyak setan, film ini sama sekali gak recommended Bre. Gak menakutkan sama sekali. Tapi kalau lu penyuka genre misteri, terus horor yang khususnya psychological horror gitu, dan suka juga diimbangin sama drama, nah baru film ini boleh masuk watchlist kalian. Kesimpulannya, Things Heard and Seen is a poor horror movie with lack of any interest. Potential fresh story with good performance and good casting, but poor written, not scary at all, and fail execution. So, nilai yang bakal gue kasih untuk film Things Heard and Seen ini adalah 6/10. Oke, jika kalian suka reviewan dari sini aja, jangan lupa tetap support kita dengan cara like, share, dan subscribe. Kritik dan saran juga dibutuhin untuk perkembangan channel ini. Sekian dari gue Alfian Kurniawan atau Bre, dan selamat menonton Things Heard and Seen. Is something wrong, Kath?